Oke. Sebentar. Pak Aang Nggih, dulu ya. nggih, nggih. Kula mulai, Bu, nggih. Nggih, Enggak. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik sekali. Setelah makan siang, jadi Wah, sudah ada energi kembali. Panjenengan sudah makan siang? belum, Bu, ini lari-larian dari panggung nih tadi. Luar biasa. Cuaca bagaimana di sana, Bu? Ini mendung sih, mendung. Di sana bagaimana, Oh, Pak Aang? sama, Bu, mendung tapi nggih, alhamdulillah sinyalnya lancar. Alhamdulillah. Nggih, nggih, langsung mawon, Bu, nggih. Iya, Pak Nggih, Aang. nggih. Eh, niki apa tantangan? Mungkin apa tantangan yang sedang jenengan hadapi selama proses mengajar di kelas, Bu? Wow, luar biasa sekali sih sebetulnya, Pak, dari tantangan yang saya hadapi saat proses pembelajaran, mengingat sekarang zaman juga sudah berbeda nggih, Pak. Tapi Nggih, dari zaman yang berbeda ini, dari siswa yang aktif di dunia maya, tapi tidak, nggih, apa ya, tidak signifikan dengan keaktifannya di dunia nyata begitu. Jadi anak-anak saat pembelajaran kok partisipasinya itu sangat kurang aktif begitu ya, Pak, ya. Dan, nggih. eee, lebih condong ke kalau di dunia maya itu kan kita TikTok-an, anak-anak TikTok-an gitu kan kelihatan pede Nggih, sekali. Bu. Tapi kalau diminta untuk tampil begitu, butuh waktu cukup lama atau untuk memunculkan kepercayaan diri pada murid gitu, bagaimana ya, Pak, ya? Oke. Nggih, jadi, masalah, yang jenengan hadapi berarti yang saya tangkap itu kalau di dunia maya itu aktif, ngoten nggih, di sosmed bahasane ngoten nggih sekarang nggih. Ya betul. Terus kalau di, dunia nyata atau proses pembelajaran niku kurang aktif, ngoten nggih. Iya betul, Pak Aang. Nggih, nggih, terima kasih, Bu. Itu kan masalah yang jenengan hadapi nggih. Nggih, Iya. niki kan di modul guru penggerak itu kan ada 2.3 itu kan ada pembelajaran Mmm, PSE nggih, pembelajaran napa niku sosial sosial emosional. emosional ya, Pak, ya? Nggih, nggih. Mungkin kita bisa belajar bahwa, rasa aman dan kepercayaan diri murid itu bisa dibangun melalui pendekatan yang mendukung, Mmm. ngoten. Apakah jenengan niku Bu khususnya pernah, atau sudah menerapkan PSE dalam pembelajaran ngoten, Bu? Kalau pembelajaran sosial emosional yang seperti di modul 2.3 kemarin ya, itu kayaknya loh, Pak, kayaknya belum, tapi setelah mempelajari 2.3 itu, oh iya ya ternyata saya sudah melakukannya. Tapi nggih mungkin belum komplit nggih, belum sesempurna sesuai dengan pembelajaran sosial emosional yang ada begitu, Pak. Jadi contohnya kayak kesadaran diri nih, kesadaran diri kan mulai dari menumbuhkan kesadaran anak betul-betul untuk hadir penuh begitu. Dengan cara kita menenangkan diri pertama pasti kita awali dengan doa, itu sudah saya lakukan Pak Aang, itu sudah saya lakukan. Terus tapi Nggih, kemudian ada ilmu baru yang teknik stop itu ya, kendala nggih, saya itu juga saat stop itu belum pernah sebelumnya saya lakukan begitu, mengingat juga ketika kondisi ruangan pun juga bersebelahan dengan, sekolah di jenjang lain begitu, sehingga nggih, jadwalnya tidak bisa sama, sehingga, nggih, keriuhan itu terjadi. Jadi, di pembelajaran sosial emosional itu sudah saya lakukan, tapi belum seutuhnya bisa. Begitu juga dengan menyadarkan kesadaran sosial anak itu, dengan diskusi begitu ya, Pak, ya, ada kesadaran sosial, terus keterampilan berelasi, itu ada diskusi. Ya lagi-lagi itu, Pak, kenapa, apa namanya, belum seutuhnya anak itu bisa berpartisipasi aktif, ataukah mungkin saya juga belum bisa optimal melaksanakan PSE itu, begitu. nggih, nggih.
Jadi yang saya tangkap jadi sudah melaksanakan tapi belum maksimal ngoten Bu nggih. Betul betul, Pak, Oke. betul. Jadi nggih Bu Nisa, tadi kan sudah melaksanakan tapi belum maksimal. Kemudian Betul. bagaimana reaksi murid-murid itu Bu? Apakah mereka menunjukkan perubahan dalam keterlibatan Bu? Perubahan dalam keterlibatan saat, ini ya, dimunculkan kesadaran sosialnya, relasinya, tanggung jawabnya, Nggih. ketika dilakukan diskusi, itu tetap ada perubahan, Pak. Setidaknya, ketika belum berani pede untuk ngobrol saat ditanya di klasikal gitu ya, Pak, ya, Nggih. mereka ada keinginan untuk ngobrol walaupun di lingkup kecil dulu. Nggih. Ada sih, Pak, perubahannya. Nggih. Nggih, Bu. Jadi kan tadi ada perubahan tapi kecil sedikit kan nggih. Apakah, Betul. yang membuat, mmm, beberapa murid mulai berani berpartisipasi, Bu? Apakah sudah mulai tadi kan jenengan sudah tapi sedikit ngoten nggih. Iya, Apa yang betul. mereka butuhkan ini, Bu? Dari suasana kelas tuh pengennya murid itu yang seperti apa, Bu? Mhm. Saat saya pertama kali masuk, saya sempat bertanya ya, dan anak itu menjawab melalui bahasa tulis begitu, Pak. Jadi melalui Nggih. bahasa tulisnya anak itu, mereka menginginkan kelas yang, eee, kalau saya di pelajaran matematika tuh tidak ingin, terlalu dari awal sampai akhir terlalu serius sekali begitu. Tidak ingin Nggih. kelasnya itu menegangkan gitu. Kemudian anak minta, diberikan waktu untuk bertanya, kurang lebih seperti itu. Jadi anak minta lebih banyak diberikan kesempatan-kesempatan itu, begitu. Jadi, mereka pengen didengar ngoten berarti bareng nggih, pengen didengar, Iya, apa yang karena pengen iya betul. pengen didengar, pengen dihargai ngoten. Jadi, guru bisa napa nggih, menyesuaikan biasane ngoten nggih. Mhm mhm. Oke, kemudian Bu, benar setiap murid itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda nggih. Berarti, Iya betul. bagaimana jenengan Bu selama ini mencoba memenuhi kebutuhan, PSE masing-masing murid ngoten Bu? Oke baik. Untuk apa namanya, untuk memenuhi kebutuhan sosial emosional anak itu, saya sudah mencoba sih Pak untuk apa ya, selain melakukan pengamatan saat pembelajaran itu, begitu, ada tes diagnostik sebelumnya karena mengingat Mmm. muridnya juga banyak, saya mengajar kurang lebih 10 kelas dikalikan 36 Wow. sehingga, eee, saya belum cukup spesifik sekali untuk memahami, apa ya, perasaan mereka begitu, Pak. Jadi sosial Oke. emosionalnya setiap individu belum detail, bisa saya ketahui begitu. Walaupun mulai dari minggu kemarin saya mencoba untuk melakukan pembelajaran diferensiasi dalam bulan-bulan ini begitu, Pak. Oke oke. Jadi, tadi kan nggih maksudnya memahami kebutuhan sangat penting. Mungkin Ya. apakah Bu Nisa niki pernah menggunakan teknik, dialog terbuka ngoten Bu, untuk menggali, perasaan murid ngoten Bu, selain tes diagnostik tadi? Iya ya, Pak, ya. Itu belum pernah saya lakukan, Pak. Mmm Saya bertanya itu hanya sekilas saja, Pak. Jadi belum seperti untuk beberapa anak yang memang perlu perhatian ya, yang artinya tidak mau berpartisipasi aktif, itu belum pernah saya, dekati betul-betul ngobrol face to face yang dalam kondisi rileks santai seperti kita ini gitu ya, Pak. Itu, Nggih belum 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 saya lakukan, tapi sepertinya itu ide yang bagus juga gitu, Pak. nggih nggih. Menurut saya kalau dilihat kan, dialog terbuka itu kan nggih sangat efektif nggih, selain tes diagnostik, tes dialog terbuka kan juga, sangat efektif. Menurut Ibu momen itu atau apakah momen Bu Nisa saat Mhm, melakukan dialog terbuka itu membuat perubahan dengan cara mereka belajar? mmm.
Untuk bagaimana impact-nya kepada mata pelajaran saya, itu belum, Pak, tapi saya ingat-ingat dulu, Pak. Dialog terbuka mengajak dengan intens anak untuk ngobrol begitu ya, Pak, ya. Karena selain saya Nggih, guru matematika itu saya kan menjadi wali kelas nih, Pak, ceritanya. Nah, untuk beberapa anak yang memang contohnya jarang, sering terlambat datang ke sekolah, kemudian sudah dalam 1 minggu 3 kali alpa, itu kan memang saya ngobrol ya, Pak, ya. nggih, Ngobrol secara, heart to heart gitu, dari hati ke hati dan impact-nya dia juga ada perubahan. Mungkin ketika saya akan melakukan dialog itu saya terapkan di pembelajaran untuk anak-anak yang mungkin ini ya, tidak berpartisipasi aktif dalam pembelajaran mungkin itu bisa, apa ya, membawa perubahan juga ya, Pak, ya, untuk, nggih. pembelajaran di kelas saya ya, Pak, ya. Nggih, itu nggih contoh atau kegiatan yang bagus menurut saya, Bu. Nggih, apakah, Oke, Pak. Apakah yang Bu Nisa lakukan dalam percakapan tersebut, Mmm, sehingga murid merasa nyaman dan mmm, terbuka ngoten, Bu? iya. Eee, yang saya lakukan sih, yang pernah saya lakukan saat dialog terbuka itu, yang penting anak jangan di-judge dulu, Pak. Nah, anak jangan di-judge dulu. "Kenapa kamu gini? Kenapa kamu gitu?" Enggak mungkin ya, seperti, Nggih, dialog segitiga restitusi itu kayak, Pak, ya. Jadi anak dengan sendirinya yang nantinya akan mengalir menceritakan apa sih sebenarnya kebutuhannya dia dan bagaimana harus bersikap, seperti itu. Jadi kita, betul-betul mendengarkan aktif bagaimana anak itu menginginkan pembelajaran yang seperti apa agar menstimulus ya, menstimulus anak itu agar mau juga berpartisipasi aktif dalam, pembelajaran dengan kesadaran dirinya sendiri. Mungkin tidak men-judge itu ya, Pak, ya? nggih, nggih, itu sangat baik menurut saya. Mmm, Itu nggih sesuai dengan apa niku, prinsip PSE nggih, modul 2.3 di mana niku guru sebagai, pendukung emosi positif murid, ngoten. iya, Terus, bagaimana jika kita napa nggih, memperluas mmm, pendekatan ini dalam skala yang lebih luas di kelas, ngoten, Bu? mhm. Kalau untuk skup skala yang luas ini berarti akan saya terapkan ya, Pak, tidak hanya dengan anak perwalian saya, sekarang akan saya implementasikan ke dalam, pembelajaran saya, bagaimana saya akan mengajak dialog terbuka kepada murid-murid yang saya ajar, gitu, Pak. Sehingga harapannya mereka akan ada, apa ya, keberanian untuk S tidak segan begitu ngobrol dengan saya gitu kan. Taunya kan saya seorang Oke. guru gitu kan, apalagi guru matematika gitu kan, Mbak, taunya nggak bisa apalagi menghadapi anak-anak SMK kan taunya nggak bisa enjoy, nggak bisa ngikutin mereka. Mungkin dengan salah satunya ada komunikasi, anak diajak lebih banyak ngobrol, itu semoga membuat mereka menjadi lebih aktif dalam berbicara, tidak ada rasa takut begitu ya. Gitu, nggih benar sekali niku nggih. Nggih, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Nisa nggih. Mungkin, apa tujuan mungkin Bu Nisa punya tujuan dalam hal ini? Kemudian bagaimana Bu Nisa ingin melibatkan perubahan dalam dinamika kelas ngoten, Bu? Mhm mhm. Ya saya inginnya setiap dari anak yang saya ajar ya, Pak, itu berpartisipasi Nggih, aktif dalam pembelajaran. Artinya ketika ditanya, "Ayo nggih, siapa yang, punya pendapat nih?" Gitu, atau "Gimana yuk komentari yuk jawaban temennya ini bener atau ada hal yang perlu dibetulkan." Itu bukan malah nggih, diam, tapi langsung betul-betul mau berkontribusi, berpartisipasi aktif di dalam kelas itu. Maunya sih seperti itu, Pak, pembelajarannya dan mereka tidak punya mindset, tidak mau berbicara karena takut disalahkan. Nah, itu tujuan saya itu sih, nggih, Pak. nggih, 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 Bu, niki jika nggih, ini pengandaian nggih, jika semua murid itu bisa mencapai, tingkat keterlibatannya yang jenengan Mhm, Ibu inginkan ngoten. iya, Menurut Bu Nisa nggih, bagaimana suasana kelas nih di kelas akan mhm. berubah gitu? Ya harapannya dengan adanya ada, apa ya, ketakutan anak untuk berpendapat, tentunya kelas akan lebih interaktif kali ya, Pak, ya. Terus kemudian akan banyak juga
diskusi yang mengarah ke pembelajaran ya, tidak diskusi dengan banyak obrolan yang, di luar konteks pembelajaran gitu, Pak. Oke, oke. Lalu Bu, mungkin langkah kecil pertama yang bisa dilakukan untuk menciptakan suasana, seperti yang Ibu inginkan itu apa Bu langkah kecilnya Bu? Nah, itu Pak, kalau kalau di perwalian begitu kan, kita kan bisa saja sih manggil, "Eh, pulang sekolah kita janjian ya," gitu. Nggih, Atau, "Nanti istirahat bentar aja 10 menit deh kita ngobrol," gitu. nggih, Kalau di pembelajaran, oh ini Pak, ada saat sesi di akhir, itu kan ada sesi refleksi tuh Pak, oh iya nggih kan? nggih nggih Iya, nggih ada sesi refleksi itu di situ. Mungkin bisa ya Pak saya melakukan, dialog terbuka gitu, ngobrol santai, tidak hanya face to face, kalau itu berarti klasikal begitu ya Pak ya, nggih gitu, di akhir pembelajaran. Mungkin nggih. mereka Oh juga nggih, bisa menyampaikan perasaannya gitu. nggih nggih. Itu langkah yang konkret sesuai dengan Mhm, modul kan biasanya ada sesi refleksi ngoten nggih, Be. Nggih. betul. Mungkin, selanjutnya, bagaimana nih, Bu, kan ada murid tadi kan ada yang aktif, ada yang pasif nggih. Bagaimana murid yang pasif itu bisa terlibat dalam sesi refleksi ngoten, Bu? Oke, baik. Agar, apa, yang pasif itu terlibat aktif ya di dalam Nggih refleksi tersebut, saya membayangkan pasti yang ngomong akan itu-itu aja gitu. nggih, Bu, nggih. Jadi mungkin, sama ya saat kita belajar di kelas gitu, diberikan kesempatan untuk ngetik dulu kali ya, atau nulis dulu kali ya anak-anak yang pasif ya. Sehingga, mereka akan lebih terbantu, "Coba deh, kalau si Nisa nih, apa yang ditulis coba dibacakan." Nah, sehingga itu mungkin, Nggih. berlatih memunculkan kepedeannya dia atau keaktifan dia ya dalam berpendapat di kelas gitu, Pak. Oh, oke. Berarti untuk, anak-anak yang pasif niku yang belum berani berbicara, mungkin langkah kecil yang jenengan lakukan itu dengan cara refleksi tapi dengan tertulis ngoten Bu nggih? Iya iya, Pak. Oke. Terus, bagaimana, Ibu akan mengevaluasi apakah strategi ini efektif napa mboten? Mmm, ketika mengevaluasi strategi ini akan efektif atau tidak berarti saya harus praktek dulu ya, Pak Aang ya. Nggih Saya kan mempraktekkan nggih dulu nih, Pak, nggih. secepatnya deh, Pak. Nggih Iya. nggih Besok saya ada kelas sih, Pak. Besok hari Jumat saya ada kelas, di kelas nggih 11, teknik jaringan komputer begitu. Mungkin, besok saya akan mulai untuk menerapkannya nih, Pak. Mungkin tidak hanya dalam 1 hari ya, mungkin butuh beberapa minggu untuk nggih menerapkannya, untuk bisa lihat ada perubahan signifikan atau tidak begitu, Pak. nggih. Nggih, niku nggih bagus sekali nggih tadi Bu Nisa mempunyai rencana kurang lebih atau 3 minggu ngoten Bu nggih, bisa Iya. melihat, perubahan. Kemudian, langkah selanjutnya Bu, apa yang Ibu rencanakan untuk terus meningkatkan keterlibatan murid Bu? Untuk meningkatkan keterlibatan murid tentunya saya tidak berhenti belajar ya, Pak, karena Nggih sekarang sama yang seperti kita lakukan, kita masih belajar di, pendidikan guru penggerak ini, tentunya banyak ilmu yang nggih nantinya juga tidak hanya berhenti sampai dengan ruang kolaborasi, demonstrasi, nanti akan ada aksi nyata. Ya di sana, tentunya saya juga akan memperdalam tentang bagaimana mengaktifkan anak khususnya di sesi refleksi ya, agar anak mau ngobrol aktif gitu di dalam pembelajaran. oke, berarti kan, setelah itu Bu Nisa, untuk kan tadi 2 3 minggu, kemudian, bagaimana nggih cara jenengan Mhm. akan memberikan umpan balik kepada murid Mmm. agar mereka niku terus termotivasi untuk berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. Saya memberikan umpan balik terhadap murid agar mereka bisa berpartisipasi aktif tentunya tidak
ini ya, tadi kan saya katakan di awal jangan menjudge bahwasanya ini yang lebih baik dibandingkan yang ini begitu. Karena sesi refleksi itu kan juga sistemnya kita ngobrol ya Pak. Maksudnya Nggih, eh, perasaan itu kan setiap anak berbeda-beda begitu. Umpan baliknya ya tentunya saya akan mencatat itu begitu, dan saya akan menggunakan catatan itu untuk perbaikan pembelajaran di sesi selanjutnya. Karena kan misal saya ngajar ngajar kelas Jumat besok itu karena nggih, setiap satu kelas itu kan saya hanya 3 jam Pak. Jadi ketemu kelas nggih, tersebut seminggu lagi gitu. Jadi nggih, saya akan gunakan betul-betul apa yang mereka sampaikan itu untuk perbaikan di pembelajaran Jumat minggu depannya begitu. nggih, 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 itu langkah yang sangat baik. Mari kita lanjutkan nggih pertemuan di sesi berikutnya nggih, Bu, nggih, untuk Siap membahas Pak, hasil dari implementasi ini, nggih. Terima kasih Bu Nisa atas sama-sama waktunya Pak pada Am. siang Saya hari yang ini. terima Terima kasih kasih Bu saya Nisa. sudah di-coaching, ya. Oke. Stop dulu ya? Nggih.